Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan video lagi gambaran tentang kawan-kawan pengecekan di motor injeksi yang ECU-nya itu mati ya. Yang ECU-nya mati. Kebetulan di sini ada Vixen ya. Ada Vixen ya. Yang pertama ini ini kan mau saya diagnosa ini. Mau saya diagnosa bentar. Oke. Ini sudah tancapkan ya. Nah, ini ECU-nya mati ya, atau ECU-nya mati ya. Saat kontak on, lampu mil melotot terus. Yang artinya kita tidak usah ngecek input 12 volt di sini. Kalau sampean ingin ngecek ya sampean cek dulu ya. Karena apa? Karena ECU aktif itu harus ada 12 volt dulu ya. Yang utama 12 volt dulu. Karena di sini saat kontak on full pump tidak dengung ya. Kemudian nah ini milnya berkedip-kedip seperti ini ya. Bentar. Nah, milnya berkedip-kedip seperti ini. Kita kan nggak bisa ngebaca. Ya, kerusakannya apa kan nggak bisa ngebaca. Ini adalah ciri-ciri kalau ECU ini, ECU ini itu mati ya. Oke. Kita matikan kunci kontak, kita diagnosa apakah bisa terbaca ya, apakah bisa terbaca, istilahnya kayak gitu. Apakah bisa masuk ngono ya. Lah ECU mati kan otomatis kita nggak bisa diagnosa. Maka dari itu seperti yang saya katakan, sampean jangan selalu mengedepankan yang namanya scanner canggih. Walaupun saya juga jual ya. Saya jual scanner canggih, tapi saya nggak menjelekkan scanner canggih ya istilahnya ya. Terus contohnya seperti ini saja. Ini pakai scanner canggih ya. Kita dapat motor mogok. Oke, kemudian kita diagnosa. Diagnosa dulu, apakah bisa masuk? Oke, pilih jenis Honda, Yamaha. Tekan oke. Pemindahan otomatis, kita disuruh matikan kunci kontak, maka kita matikan kunci kontak. Kemudian tekan oke. Nyalakan kunci kontak, kita nyalakan. Oke. Sudah nyala, di sini tidak ada pergerakan ya. Nah, menghubungkan memori. Mbok sampai kesel sampai nunggu ya. Mbok sampai kesel sampai nunggu, ini tidak akan tersambung. Karena apa? ECU-nya ini mati, Mas. Ya. Cara pengecekan ECU yang pertama ini dulu dari indikator mil, kemudian saat kita diagnosa ini tidak nyambung, kemudian di ECU-nya. Di ECU-nya ini anget, Mas ya. Sampai pegang seperti ini, di sini ada panas gitu loh ya, anget-anget kuku gitu. Nah, di sini komunikasi dengan ECU gagal. Oke. Maka dari itu pengecekan kedua untuk memang akuratnya sampean kadang iyalah ECU-nya mati. Kalau tidak, berarti langkah kedua pengecekan sampean cek 12 voltnya di sini ya, di ECU bentar. Oke, yang pertama pengecekan dulu untuk ECU-nya, itu inputnya aja. Inputnya ECU kita cek. Di sini ada kabel coklat ya. Di Vixen ini ada kabel coklat. Pastikan saat kontak on di sini ada suplai arus 12 volt. Kita cek dulu. Kita cek. Saat kontak on pastikan ada arus 12 volt. Kontak on dulu. Nah, suplai arus 12 volt standby sudah normal. Kemudian langkah keduanya. Langkah kedua yaitu pengecekan sinyal massa ya. Oke, ambil satu kabel dari scanner manual ya seperti biasa. Kemudian cek ini kan sudah dipotong kabelnya buat sinyal massa ke injektor. Nah, kita tempelkan, nyala normal. Kemudian saat kontak on pasti mati. Nah, mati. Ketika magnet berputar atau di engkol atau di starter, pastikan di sini LED-nya berkedip-kedip ya. Itu tandanya sinyal massa normal. Coba kita starter. Nah, yang pertama itu dulu. Ini sinyal massa tidak keluar. Oke, fix ECU-nya bermasalah karena di sini anget ya. Kita cek sinyal massa full pump. Sinyal massa full pump juga tidak ada. Sinyal massa coil juga pasti tidak ada ya. Nah, kebetulan saya di sini ada ECU bekas ya. ECU bekas original ya. Bentar tak ambilkan. Nah, di sini ada ECU bekas original. Sama. 1PA ya, 1PA ya, kosong. Oke, sama. Kita pasang karena di sini anget deh ya.
Oke, lanjut. Kalau pakai ini ya, kita bedakan. Apakah memang benar ECU-nya mati? Kalau ECU-nya mati itu diakibatkan oleh apa? Itu video yang kedua ntar ya. Oke. Kita kontak on. Pakai ECU bekas dari saya tapi normal. Oke. Kontak on. Indikator menyala beberapa detik mati. Coba tombol starter kita pencet. Oke ya. Hidup ya motor. Ya. Oke. Jika untuk pengecekan sinyal massa injektor kita cek sama ya. Kita bedakan yang normal. Ini normal ya. Sinyal massa injektor kita cek. Oke, nyala bener. Ketika kontak on harus mati, bener. Kemudian tombol starter kita pencet, di sini lampu LED-nya harus berkedip, tandanya sinyal massa keluar tidak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nyetrum, Bos. Nah, seperti ini. Oke, kedip-kedip, kontak off, kontak on lagi. Tombol starter kita pencet. Oke. Nah, oke ya. Apakah scanner yang menemukan kendala ini apakah dari scanner canggih ataukah dari scanner manual? Saya ngerti dewe. Walaupun tanpa adanya scanner canggih, saya bisa mengatasi si motor kerusakan ECU kalau ECU-nya sedang mati ya. Oke. Seperti itu dulu ya untuk pengecekannya ECU mati, membedakan. Kalau di jenis motor fiction buat sampean ya. Oke. Jadi yang membuat masalah ECU mati ini apa? Biasanya pengisian ya. Kita cek pengisiannya dulu. Yang pertama pengisian, yang kedua koil biasanya ya. Kita cek pengisiannya dulu. Lupa saya. Biasanya dari kiprok bisa. Terserah karena kiprok kan pengisian, oke. Kita hidupkan motornya. Apakah pengisiannya normal? Pengisiannya ada di angka 13 sekian-sekian. Oke, jadi di sini pengisiannya normal. Apakah dari pengisian, apakah dari koilnya, ataukah dari kiprok kalau saat panas itu pengisiannya melewati. Jadi itu semua dari mekanik. Kalau saya videokan dengan detail, ini membutuhkan waktu yang lama ya. Ya sampean tak kasih apa-apa gitu aja jika pengecekan ya. Yang pertama pengisian, yang kedua kiprok. Saat mesin sampai hidupkan mesin sampai panas, sampai cek pengisiannya. Jika normal pengisian tidak melewati angka 15 sampai 16 17, berarti kiproknya normal. Oke. Nah, kemudian part apa lagi Mas yang bisa membunuh si ECU ini mati? Nah, yang kedua adalah koil. Koil bisa. Oke. Setelah koil kita cek perkabelannya ya. Kalau perkabelannya disangka normal, aman, nggak ada yang nempel bodi, berarti langsung sampai pasang ini aja wes, aman nggak apa-apa. Kedepannya nggak akan mati. Mungkin dari ECU-nya ini sudah kesel ya, pegel ibaratnya ya. Jadi untuk penanganan motor ECU mati semua itu ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya ECU tidak akan mati ya. Kalau nggak ada kap konslet. Kalau untuk tahu penyebabnya ya ntar ada video-video kedua ya. Kalau saya sekarang misal tak jadikan satu ini lama. Harus mencari-cari, soalnya menganalisa itu susah. Kalau mengganti itu enak ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.